Pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya penuh ujian, tetapi entah mengapa selalu saja datang pertolongan Allah kepadanya? Saat orang lain runtuh oleh tekanan hidup, dia justru tetap berdiri. Saat semua pintu tertutup, Allah membukakan celah kecil yang cukup untuk membuatnya selamat. Kadang kita melihat hidupnya tidak mudah, bahkan mungkin lebih berat dari kita. Tetapi hatinya tetap tenang dan langkahnya tetap kuat. Dan kita pun bertanya, apa sebenarnya rahasia orang-orang seperti itu? Kenapa mereka selalu ditolong Allah? Apakah mereka lebih soleh dari kita? Apakah amalnya lebih banyak? Atau mereka punya doa-doa rahasia yang tidak kita tahu? Sebenarnya, rahasia itu tidak terletak pada hal-hal yang terlihat oleh mata manusia. Rahasianya ada di tempat paling kecil, tapi paling menentukan, hati. Hati yang selama ini mungkin kita lupakan, tetapi justru menjadi pintu paling besar bagi datangnya pertolongan Allah. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, izinkan saya mengajak sahabat untuk menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar sebagai bentuk dukungan. Semoga setiap yang menekan tombol tersebut, setiap yang mendengarkan kisah ini dengan hati yang tulus, Allah bukakan pintu rezeki, pintu kemudahan, pintu ketenangan, dan pintu pertolongannya. Semoga setiap langkah hidupmu setelah ini dipenuhi rahmat dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, hidup tidak selalu berjalan di atas jalan lapang. Ada waktu ketika dunia seakan berbalik arah. Ketika rezeki serasa terhenti, doa terasa hampa, sahabat menjauh, dan kelelahan menumpuk di dalam hati. Pada masa itu, sebagian orang tidak mampu menahan hantaman gelombang. Mereka merasa hancur, putus asa, dan menyalahkan takdir. Namun sebagian lain, meski sama berat ujiannya, justru semakin mendekat kepada Allah. Mereka menangis, iya. Mereka lelah, iya. Mereka bahkan sering merasa tidak kuat. Tetapi satu hal yang tidak pernah padam dari hati mereka adalah harapan. Harapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Orang-orang seperti ini tidak menggantungkan hidupnya pada manusia. Mereka tidak menghabiskan waktunya berharap pada makhluk. Mereka hanya mengandalkan Allah sebagai tempat bersandar. Kadang mereka berkata dalam hati, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin Allah akan menolongku." Dan keyakinan sederhana itulah yang mengguncang langit. Allah tidak menolong seseorang karena harta, karena jabatan, atau karena kekuatan. Allah menolong karena ketulusan. Allah menolong karena hati yang yakin dan tidak berpaling. Hati yang tetap teguh meski dunia berguncang. Hati yang tetap bersyukur meski kesempitan hidup menekan. Hati yang tetap berdoa meski tidak ada tanda-tanda doa itu akan dikabulkan. Inilah rahasia terbesar mengapa sebagian orang selalu ditolong Allah. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya tidak lepas dari Allah ketika hidup menjadi sulit. Hati seperti ini bukan hati yang keras, bukan hati yang penuh keluh kesah, bukan hati yang iri dan tidak ridho atas takdir orang lain. Hati yang selalu ditolong Allah adalah hati yang meski terluka, tetap yakin bahwa Allah melihat setiap air mata. Hati yang meski kecewa, tetap memilih untuk sujud. Hati yang meski kehilangan, tetap percaya bahwa Allah tidak mengambil sesuatu kecuali sedang menyiapkan pengganti yang lebih baik. Di dalam hati seperti itu, pertolongan Allah turun tanpa suara. Kadang pertolongan itu berupa ketenangan yang tiba-tiba muncul setelah masa gelisah yang panjang. Kadang berupa keberanian untuk bangkit kembali saat hidup terasa terlalu berat. Kadang berupa kekuatan untuk memaafkan ketika luka masih terasa. Dan kadang, pertolongan itu turun dalam bentuk yang tidak kita suka, berupa kehilangan, kegagalan, atau keterlambatan. Tetapi sebenarnya sedang menyelamatkan kita dari bahaya yang tidak kita lihat. Karena pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta, tetapi selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Kadang Allah menunda pertolongan bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia ingin mendidik hati kita agar tidak bergantung pada apapun selain dirinya. Karena jika pertolongan datang terlalu cepat, manusia akan lupa. Tapi jika datang pada waktu yang tepat, manusia akan sujud dengan rasa syukur yang lebih dalam. Ujian itu ibarat air yang membersihkan, atau seperti api yang melebur logam agar menjadi lebih murni. Ujian datang untuk menghapus dosa, mengikis kesombongan, dan menguatkan iman yang mulai pudar. Tidak semua ujian adalah hukuman. Banyak ujian datang sebagai tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kita menjadi lebih kuat sebelum memberikan sesuatu yang lebih besar. Allah tidak meninggalkan hamba yang mendekat kepadanya. Lihatlah bagaimana Allah menolong Nabi Yunus dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Tidak ada manusia yang tahu di mana ia berada. Tidak ada jalan keluar secara logika.
Tetapi di dalam perut ikan, di tengah lautan yang gelap, Yunus tidak mengeluh. Dia tidak menyalahkan takdir, dia hanya berzikir, mengakui kelemahan dirinya dan memuji kebesaran Allah. Dan Allah pun memerintahkan ikan itu memuntahkannya ke pantai. Dari kisah ini kita belajar, betapapun mustahil keadaanmu, selama hatimu tetap berzikir, pertolongan Allah tidak pernah jauh. Lihat pula kisah Hajar, seorang ibu yang sendirian di padang tandus bersama bayinya. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia. Tetapi ia berlari dari Safa ke Marurah sebanyak 7 kali. Ia tidak tahu akan ada Zam-Zam. Ia hanya tahu bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya. Dan dari bawah kaki bayinya, Allah memancarkan air yang hingga sekarang tidak pernah kering. Hajar tidak menunggu pertolongan sambil berdiam diri. Ia berusaha, lalu Allah yang menyempurnakan usahanya. Atau kisah Maryam, yang merasakan kesakitan luar biasa saat melahirkan sendirian. Ia berkata, andai aku mati sebelum ini, tetapi Allah menurunkan air di bawah kakinya dan menjatuhkan buah kurma dari pohonnya. Bahkan ketika Maryam merasa paling lemah, Allah tidak meninggalkannya. Ini bukti bahwa di saat manusia tidak melihatmu, Allah tetap melihatmu. Dan kisah-kisah pertolongan itu tidak hanya terjadi pada para nabi. Allah juga menolong hamba-hamba biasa yang hatinya tulus. Ada seorang ayah yang kehilangan pekerjaan, tetapi tetap berbaik sangka kepada Allah. Ketika semua pintu tertutup, Allah bukakan satu pintu kecil yang menjadi sumber rezekinya sepanjang hidup. Ada seorang ibu yang setiap malam menangis, berdoa untuk anaknya yang tersesat. Bertahun-tahun ia berdoa tanpa melihat perubahan. Lalu pada suatu hari, anak itu kembali dalam keadaan yang tidak pernah ia bayangkan. Ada pula seorang pemuda yang terlilit hutang, tetapi tetap sholat tepat waktu, tetap jujur, tetap menolong orang lain meski dirinya sempit. Sampai suatu hari, seseorang melunasi seluruh hutangnya tanpa meminta balasan. Itulah pertolongan Allah. Datang dari arah yang tidak disangka, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, tetapi terasa sangat nyata di dalam hati. Tanda bahwa Allah sedang menolongmu bukan hanya ketika masalah mulai terurai. Tanda paling jelas adalah ketika hatimu mulai tenang, padahal masalah belum selesai. Ketika engkau menemukan alasan untuk bersyukur di tengah kehilangan. Ketika engkau bisa memaafkan meski luka masih terasa. Ketika engkau mulai berhenti menyalahkan orang lain dan mulai memperbaiki diri. Itu semua bukan kekuatanmu. Itu adalah pertolongan Allah yang halus. Dan pertolongan itu semakin mudah datang ketika engkau menjaga hubungan dengan Allah, ketika engkau membersihkan niat hanya untuknya, ketika engkau bersyukur meski dalam kesempitan, ketika engkau memperbanyak istighfar, ketika engkau menolong orang lain meski engkau sendiri sedang butuh pertolongan, ketika engkau sabar dan ridho, ketika engkau memilih berdiri di tengah malam untuk berbicara kepada Allah yang tidak pernah tidur. Allah tidak pernah menolak hamba yang mengetuk pintunya. Dan akan tiba waktunya, setelah sekian lama engkau menangis, berdoa dan bersabar, Allah mengabulkan doa itu. Kadang dengan cara yang sangat sederhana. Kadang tidak seperti yang engkau minta, tetapi justru seperti yang engkau butuhkan. Saat pertolongan itu datang, engkau akan merasakan kedamaian yang begitu dalam. Engkau akan sadar bahwa setiap air mata, setiap luka, setiap kesulitan tidak pernah sia-sia. Semuanya hanyalah jalan panjang menuju kebaikan yang Allah siapkan untukmu. Karena pertolongan Allah tidak selalu berupa solusi. Kadang Allah memberi hati yang kuat sebelum memberi jalan keluar. Kadang Allah menenangkan hatimu lebih dulu sebelum menenangkan keadaanmu. Kadang Allah memperbaiki jiwamu lebih dulu sebelum memperbaiki hidupmu. Dan saat itu terjadi, jangan sombong. Jangan mengira semua itu karena usaha kita. Karena tanpa izin Allah, tidak ada apapun yang bisa kita capai. Jadikan setiap pertolongan Allah sebagai alasan untuk semakin tunduk, bukan untuk meninggi. Jadikan setiap kemudahan sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Saudaraku, hidup memang tidak selalu mudah. Akan ada masa ketika hatimu terasa sempit. Akan ada hari ketika engkau berjalan sendirian. Akan ada malam ketika air mata jatuh tanpa ada yang tahu. Tetapi selama engkau masih menyebut nama Allah, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Allah tahu setiap halasan napas yang penuh beban. Allah tahu setiap perjuangan yang tidak terlihat. Allah tahu betapa kerasnya engkau mencoba tetap tegar. Dan karena Dia tahu semuanya, Dia juga menyiapkan pertolongan yang akan datang pada waktu yang paling indah. Jangan pernah merasa Allah diam.
Dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu yang akan membuatmu berkata, andai dulu aku tahu, aku tidak akan seputus asa itu. Jika hari ini hidup terasa berat, ucapkan perlahan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Dan lihatlah, perlahan tapi pasti, pertolongan itu akan datang. Tidak selalu dengan suara, tapi selalu dengan kasih-Nya.